terlebih dahulu ya. Dan untuk berdoa dari guru kita langsung berdoa mulai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak itu semuanya. Apakah ada yang hadir atau tidak nantinya ya? Yang hadir hari ini, silakan angkat tangannya yang hadir Bu ya, oke? Oke Bu. Oke, dari teman yang tak hadir Bu, ya hadir. Terus Nurza hadir Bu, hadir. Terus Nanta hadir Bu, hadir. Terus Rosi hadir Bu, Salsa hadir Bu, Taufik. Oke, semuanya. Apakah ada yang hadir? Tidak. Oke. Alhamdulillah kita hadir semuanya ya. Kalau tidak hadir, silakan sampaikan ke Ibu dan berkabar melalui WA ataupun surat ya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan peraturan kita selama pembelajaran ya. Oke. Untuk pembelajaran kita pagi hari ini, itu kita akan membahas mengenai aturan di sekolah. Nah, untuk anak-anak Ibu yang aktif selama proses pembelajaran, Ibu akan kasih bintang yang mana. Siapapun yang aktif nanti akan ada nilai tambahan dan akan Ibu kasih bintang di raportnya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai aturan yang ada di sekolah. Ibu berharapnya setelah pembelajaran ini anak-anak Ibu akan paham apa itu aturan yang ada di sekolah, dan juga contoh menerapkan aturan yang ada di sekolah, dan kita bisa menerapkan bentuk, dan kita bisa memberikan menjelaskan dan juga melaksanakan bentuk kita mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, Ibu kemarin Ibu ada membahas mengenai aturan yang ada di rumah. Apakah ada yang masih ingat? Oke, coba siapa yang ingat apa saja aturan yang ada di rumah? Sebutkan. Mutia. Membereskan tempat tidur. Membereskan tempat tidur. Boleh, silakan. Siapa lagi yang menolong ibu? Menolong ibu. Oke, menolong ibu. Terus apa lagi aturan yang ada di rumah? Bersalaman sebelum pergi sekolah. Itu kita membantu orang tua, bermain dengan adik dengan baik, dan membereskan mainan. Nah, itu tadi mengenai aturan yang ada di sekolah, di rumah ya. Selanjutnya kita masuk ke materi aturan yang ada di sekolah. Anak-anak itu tahu? Apakah masih ingat aturan itu apa? Mutia. Sesuatu yang wajib dipatuhi Bu. Sesuatu yang patut dipatuhi. Oke, bagus. Salsa. Sesuatu yang sudah dibuat dan wajib dilaksanakan. Sesuatu yang sudah dibuat dan wajib dilaksanakan. Yang tidak boleh dilanggar. Yang tidak boleh dilanggar. Siapa lagi yang ingat? Yang harus dikerjakan. Yang harus dikerjakan. Oke. Nah, semua yang menjawab anak yang berikan itu sudah bagus, sudah betul ya. Aturan itu merupakan segala ketentuan yang dibuat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban yang ada di lingkungan ataupun lembaga, di lingkungan sekolah, nah lingkungan masyarakat, lingkungan rumah. Nah, itu ada aturannya karena dengan adanya aturan kita akan semakin tertib. Semua kegiatan kita itu akan teratur dan tertib. Nah, kalau misalkan anak-anak Ibu sudah tertib, apakah anak-anak Ibu akan merasakan kesulitan? Tidak. Nah, itulah bentuk dari fungsi dari aturan itu, supaya tidak adanya kesulitan dalam mengerjakan sesuatu, dan juga akan semakin terlihat disiplin, rapi. Dan nah, itu tadi mengenai aturan. Nah, Ibu akan membahas mengenai aturan yang ada di sekolah. Ibu ada dua gambar. Nah, di sini ada gambar yang sedang melakukan piket, dan satu lagi ada yang bermain di kelas. Nah, mana yang merupakan bentuk aturan yang ada di sekolah? Gambar sebelah kanan Bu. Yang sebelah kanan Ibu. Oke. Silakan anak-anak Ibu berikan pendapatnya kenapa memilih yang ini. Karena dia piket Bu, itu termasuk aturan yang ada di sekolah. Oke,
mutiara kita. Terus siapa lagi yang bisa sampaikan alasannya? Karena mereka saling tolong menolong, Bu. Saling tolong menolong. Oke, siapa lagi yang berani menyampaikan pendapatnya untuk gambar yang pertama? Oke, betul ya. Ini merupakan bentuk dari kita mematuhi aturan. Kita melaksanakan piket kelas supaya kelas kita terlihat bersih dan nyaman untuk ditempati. Nah, untuk gambar yang sebelah kiri ini merupakan bentuk kita tidak mematuhi aturan. Kenapa? Karena di sini, kenapa Rosi? Karena mereka merusak fasilitas sekolah. Nah, ya itu dia. Karena dia merusak fasilitas sekolah. Nih, lihat. Dia naik ke atas kursi, naik ke atas meja, lempar-lempar buku. Rusak nggak fasilitas sekolah kita? Rusak. Iya, itu dia. Nah, ini merupakan sikap yang tidak patut untuk kita tiru, oke? Nah, anak-anak ibu sudah tahu kan tadi mengenai aturan yang ada di sekolah. Contoh lain dari kita aturan yang ada di sekolah. Ayo sebutkan. Apa contoh lain dari peraturan sekolah? Ayo, Taufik. Mengadakan piket, Bu. Mengadakan piket tadi ya, kemudian memakai pakaian yang bersih dan rapi. oke, Rosi. Tidak mencontek pas ujian. Tidak mencontek Dan peserta. lempar Tidak mengganggu teman. Tidak membawa sampah. Tidak membuang sampah. Nah, oke, bagus. Semua jawabannya bagus dan mantap sekali. Nah, kalau kita mematuhi aturan yang ada di sekolah, menurut anak-anak ibu, kita akan terlihat rapi nggak? Ya. Pokoknya kita pakai baju sesuai sama harinya tuh, pakai baju merah putih di hari Senin, pakai atribut lengkap, rapi, gagah, cantik. Nah itu kan enak dipandang, ya? Iya. Itulah gunanya kita ada aturan supaya kita itu tertib dan disiplin. Nah, oke, kita sedikit sebentar dulu ya, oke? Kita sedikit tepuk semangat aja, silahkan duduk saja. Nah, ibu butuh semangatnya yang membara nih dari anak-anak ibu ya, oke? Pak tahu kan tepuk semangat? Tahu. Oke, tepuk semangat. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai aturan yang ada di sekolah. Dapat kita simpulkan bahwasanya aturan di sekolah itu dibuat adalah untuk membuat kita lebih tertib lagi, lebih teratur lagi, dan lebih disiplin lagi. Bukan berarti peraturan itu ada kita langgar gitu ya. Tidak boleh dilanggar. Jadi anak-anak ibu kita harus mematuhi aturan yang ada di sekolah. Kita tidak boleh melanggarnya. Kita ikuti aturannya. Jadi kan anak-anak ibu sudah belajar tentang aturan sekolah, itu berharapnya anak-anak ibu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya untuk melaksanakan aturan yang ada di sekolah. Nah, untuk melihat pemahaman anak ibu ada media. Di sini ada namanya kotak aturan. Ibu juga ada gambar, beberapa gambar yang nantinya ini menunjukkan apakah anak ibu benar-benar paham atau belum. Di sini ibu ada 3 kotak. 3 kotak ini yang pertama adalah bentuk sikap mematuhi aturan di sekolah. Yang di sebelah sini, yang di sebelah kiri ibu ada tidak mematuhi aturan di sekolah. Nah, dari gambar-gambar ini, anak ibu lihat nantinya gitu ya. Kotak yang terakhir itu bentuk sikap aturan yang ada di rumah. Setelah kita mereview yang kemarin, kita ulang kembali pembelajaran yang kemarin. Nah, ibu mau lihat apakah masih paham dan benar mengenai aturan yang ada di rumah. Nanti anak ibu masukkan ke dalam kotak yang warna pink. Oke, untuk 1 orang ibu kasih 2 gambar. Silakan dimasukkan ke dalam kotak yang menurut anak ibu sama sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Oke, Taufik dan ini untuk Mutia dan juga Renan. Terima kasih Bu. Oke, iya sama-sama. Silakan anak-anak ibu masukkan ke dalam kotak yang sudah ada. Oke. Belajar Bu. Ya, sini masuk ya. Kita usah sekarang PD ya. Oke, kita. Bu, ini ada buku sama Bu. Oke, silakan. Ayo, yang mana bisa? Nah, dipakai. Oh ya, oke. Ayo kita lagi mau oke. Kalau dipanggil menit tadi ini, ya kita lihat. Oke, bagus. Yang lagi. Silakan dengan Pak. Nice. Bagus, pintar ya. Lanjut ya. Oke, ayo mana? Nah, oke. Kita semuanya sudah ada. Oke. Kita periksa dulu apakah benar sudah paham dan sudah betul pengisiannya. Nah, oke. Ini dari siapa yang lihat? Ini bentuk kita buat atau kita melanggar? Melanggar.
Betul. Ini lagi. Betul. Betul. Ini kita boleh nyontek ya. Nah, ini lagi. Betul. Ya, kita masuk tepat waktu. Nanti yang tadi kita baca yang tertib. Oke. Yang salah lagi, tidak mematuhi aturan yang ada di sekolah. Nah, kamu nyontek apa boleh? Tidak. Yang benar ya. Terus kita main satu penjelasan apa lagi berkembang? Tidak. Seperti ya. Nah, akhir ini kita Berikut. main di kelas dan juga kalau main di kelas bisa cerita sendiri mati aturan. Oke, yang terakhir. Nah, ini udah pas ya aturan yang ada di Ya, sini. Bu. Tepuk tangan untuk kita semua. Kamu sudah pintar ya, nah untuk semuanya. Nah, bagaimana perasaan anak-anak ibu hari ini? Senang. Senang nggak belajar materi ini? Senang. Alhamdulillah. Paham kan apa yang disampaikan? Paham, Bu. Apakah masih ada yang tidak dipahami? Insya Allah. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk tugas anak-anak ibu di rumah, ibu ingin memberikan dua buah tugas. Yang pertama, anak ibu tuliskan sebanyak 5 buah bentuk kita mematuhi aturan yang ada di sekolah dan juga 5 bentuk kita tidak mematuhi aturan di sekolah. Minggu depan akan kita bahas tugasnya dan juga untuk minggu depan kita akan mempelajari mengenai aturan yang ada di lingkungan masyarakat.